Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas seri Star Trek Strange New World season pertama, di mana series ini sendiri berada pada timeline beberapa bulan pasca peperangan besar yang terjadi pada season 2 di seri Star Trek Discovery. Jadi buat kalian yang penasaran dengan keseruan yang terjadi pada Star Trek Discovery di season 1 sampai season 4-nya, bisa langsung kunjungi playlistnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai serial Star Trek Strange New World. Selama USS Enterprise berada di Space Dock untuk dilakukan perbaikan akibat kerusakan yang didapat pada pertempuran dengan kontrol, beberapa kru telah menyebar dan menjalani tugas maupun kesibukan mereka masing-masing. Di mana Kapten Christopher Pike memilih untuk bersembunyi di pegunungan Montana dan tidak yakin untuk memutuskan apakah dia akan kembali kepada Starfleet atau tidak. Hal ini disebabkan oleh ramalan mengerikan yang pernah dia dapatkan ketika berusaha mengambil kristal waktu dari dalam biara Boret. Dan Kapten Pike selalu merahasiakan ramalan tersebut terhadap semua orang, termasuk juga dengan Kapten Battle yang kini sedang menjalin hubungan dengannya. Hingga ketika Kapten Pike sedang pergi berkuda, tiba-tiba dia dihampiri oleh Laksamana Robert April yang meminta Kapten Pike untuk segera kembali ke komando. Karena perwira pertamanya, yakni Jean Riley, dikabarkan telah menghilang bersama dengan USS Archer ketika sedang melakukan misi kontak pertama pada sebuah peradaban baru. Perintah ini tidak memberikan pilihan lain bagi Kapten Pike selain menerima tugas tersebut dan lantas menghubungi semua kru Enterprise termasuk juga dengan Spock untuk segera bersiap dengan misi baru. Di mana saat itu Spock tengah berada di Vulcan dan baru saja melangsungkan acara pertunangannya dengan wanita pujaan yang bernama T'Pring. Singkatnya, setelah sampai di galangan kapal yang menaungi Enterprise, Kapten Pike bertemu dengan seorang kru baru bernama Letnan La'an Nonin Singh yang sementara ini akan bertindak sebagai perwira pertama untuk menggantikan Riley. Dan setelah beberapa persiapan dengan para kru, Enterprise pun segera bergerak menuju planet Kaili 279 menggunakan jalur warp. Sebuah planet asing yang menjadi titik terakhir USS Archer menghilang. Dalam perjalanan, Kapten Pike bersama Spock di ruangannya sempat saling berbagi visi serta kekhawatiran mereka. Di mana Kapten Pike yang resah dengan ramalan masa depannya karena tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sedangkan Spock masih dihantui oleh rasa kehilangan dari sosok Burnham yang telah melompat ke masa depan. Hingga pada akhirnya ketika Enterprise sampai di Kaili 279, mereka mendapati bahwa USS Archer masih utuh. Namun menurut Nyote Uhura, tidak ada satupun bentuk kehidupan yang bisa terdeteksi. Yang tentunya hal ini membuat semua orang mulai kebingungan tentang kemana perginya kru USS Archer. Namun dengan cepat Spock bisa menemukan bahwa USS Archer sebenarnya hanya membawa 3 kru yang saat ini tengah berada di permukaan. Namun anehnya, Spock cukup kesulitan untuk mengunci lokasi mereka karena adanya varian sinyal yang cukup misterius. Hal ini seketika membuat Nonin Singh meminta agar Enterprise segera menyalakan pelindung deflektor karena planet Kaili 279 tidak memiliki tanda-tanda kolonisasi luar angkasa. Dan tepat setelah Kapten Pike menyetujui saran tersebut, tiba-tiba datang 3 torpedo plasma yang menghantam Enterprise. Plasma torpedoes. 3 direct hits. Serangan torpedo plasma yang sebenarnya adalah teknologi dari 1 abad yang lalu tentunya membuat kru Enterprise mulai menyadari bahwa penduduk planet Kaili 279 memiliki peradaban yang sedikit primitif jika dibandingkan dengan teknologi Federasi saat ini. Spock juga mendeteksi bahwa penduduk Kaili 279 belum memiliki teknologi penggerak warp drive, melainkan hanya memiliki bom warp dan itu pun baru saja dibangun oleh mereka. Ditambah lagi melalui analisa lebih lanjut, Spock mendapati bahwa penduduk Kaili 279 telah terbagi menjadi 2 fraksi berbeda dan sedang terlibat dalam konflik berkepanjangan. Hal ini tentu menimbulkan kebimbangan karena dalam status kontak pertama, Starfleet memiliki regulasi untuk tidak boleh ikut campur dalam perkembangan alami sebuah peradaban. Namun di sisi lain, mereka juga tidak mungkin meninggalkan 3 kru USS Archer yang saat ini tengah berada di permukaan Kaili 279. Maka dari itu, Kapten Pike membawa Spock serta Nonin Singh pergi ke ruangan medis guna menemui Dr. Mbenga serta perawat Chapel.
untuk meminta suntikan perawatan genom yang bisa memungkinkan mereka menyamar sebagai wujud dari penduduk asli Kylie 279. Dan tepat setelah proses itu dilakukan, Kapten Pike bersama Spock serta Nonin-Singh yang kini memiliki wujud dari penduduk Kylie setempat segera berteleport ke permukaan planet. Di sana mereka mendapati perkotaan yang memiliki arsitektur sangat mirip dengan bumi di abad ke-21, serta terlihat adanya konflik antara pihak pemerintah setempat dengan warga sipil yang menyuarakan kebebasan. Melalui alat yang bisa mendeteksi keberadaan Riley, mereka segera pergi ke sebuah fasilitas khusus dan sempat melumpuhkan 2 ilmuwan di sana untuk kemudian mengirimnya ke Enterprise, agar bisa mendapatkan DNA murni dari bangsa Kylie guna memberikan booster pada Spock. Karena Spock memiliki darah campuran dari ras manusia serta Vulkan, hal ini menyebabkan genom yang telah disuntikan ke tubuhnya tidak bisa bertahan lama, sehingga memerlukan DNA murni dari bangsa Kylie untuk membuat penyamaran Spock bisa bertahan lama. Akan tetapi ketika proses pengambilan DNA dilakukan, tiba-tiba kedua ilmuwan terbangun dan salah satunya berhasil melarikan diri dari ruang medis. Hal ini membuat perawat Chapel harus menjalankan protokol khusus guna menangkap ilmuwan tersebut. Yang beruntungnya berkat protokol itulah Uhura berhasil menenangkan sang ilmuwan untuk kemudian dilumpuhkan oleh perawat Chapel. Gotcha! Thank you. Welcome to Enterprise. Uhura. DNA murni yang berhasil didapat segera diteleport langsung ke dalam tubuh Spock, sehingga membuat Spock bersama Kapten Pike serta Nonin-Singh berhasil masuk ke dalam fasilitas dengan menyamar sebagai ilmuwan Kylie. Di sana Nonin-Singh segera menyadari bahwa Riley sedang ditahan di dalam ruangan yang berada jauh di bawah tanah. Dan hal ini memberi mereka jawaban tentang mengapa kru USS Archer tidak bisa dikunci lokasinya. Beruntungnya, Riley dan kedua kru lain ditemukan di dalam sebuah ruangan dengan keadaan baik-baik saja meski menderita beberapa luka. Di sana, Riley segera menjelaskan bahwa Kylie 279 berada cukup dekat dengan planet Sahaya, sehingga bangsa Gillian bisa menggunakan teleskop untuk menemukan jejak tanda teknologi warp dari sisa-sisa pertempuran besar yang pernah dilakukan dengan kontrol. Dan sebagaimana ditentukan oleh regulasi federasi, mereka harus segera mundur agar tidak mempengaruhi perkembangan sebuah peradaban ketika misi kontak pertama terjadi. Akan tetapi, Kapten Pike yang khawatir dengan teknologi warp yang telah didapatkan oleh bangsa Gillian membuatnya memutuskan untuk menetap bersama dengan Spock yang kini wujudnya telah kembali sebagai Vulkan, untuk kemudian menyerahkan diri dan meminta bertemu dengan sang presiden. Dengan harapan agar teknologi warp yang telah didapatkan oleh pemerintah Gillian tidak disalahgunakan untuk menghancurkan penduduk Gillian sendiri. Meski Kapten Pike sempat memperingatkan bahwa ketika gajah bertarung, maka rumputlah yang menderita. Namun Presiden Gillian sendiri menolak permintaan dari Kapten Pike untuk melakukan negosiasi dengan fraksi pemberontak demi menciptakan perdamaian di planet Kylie. Hal ini tidak memberi pilihan lain bagi Kapten Pike selain memerintahkan USS Enterprise untuk masuk ke dalam orbit planet dan melayang di atas ibu kota. Moment, leaders of the governing and revolutionary factions will meet to discuss the arrival of the aliens. In this case, that is me. Fenomena ini sangat mirip dengan ketika manusia melihat penampakan UFO secara nyata, yang pada akhirnya kenyataan bahwa ada peradaban lain dengan teknologi yang jauh lebih tinggi membuat pemerintah serta fraksi pemberontak memutuskan untuk melakukan perundingan demi membawa planet Gillian ke arah yang lebih baik. Sedangkan Kapten Pike serta yang lain kembali ke Enterprise untuk menunggu hasil negosiasi tersebut. Di sana Kapten Pike sempat mendengar cerita dari Nonin-Singh yang pernah mengalami kontak pertama dengan bangsa Gorn yang kemudian menahan serta membunuh keluarganya satu persatu. Beruntung Nonin-Singh berhasil menyelamatkan diri dan pengalaman itu jugalah yang membuatnya memutuskan untuk bergabung dengan Starfleet. Setelah menunggu cukup lama, Kapten Pike lantas memutuskan untuk muncul di tengah-tengah negosiasi dua fraksi Gillian demi membuka mata dari kedua belah pihak. Kapten Pike juga menggunakan rekaman Perang Dunia Ketiga dari planet Bumi guna memberi pemahaman mengenai dampak mengerikan yang akan terjadi pada planet Gillian jika mereka memutuskan untuk tetap berperang. Yang pada akhirnya pidato dari Kapten Pike berhasil membuat kedua fraksi mengalah dan memutuskan untuk bersatu demi memulai era baru peradaban,
dengan memanfaatkan pengajaran teknologi yang telah diberikan dari USS Enterprise. Join our Federation of Planets and reach for the stars. Sekembalinya ke markas Federasi, Laksamana Robert April berhasil meyakinkan para petinggi lain untuk tidak memberi hukuman pada kru Enterprise yang telah dengan sengaja melanggar regulasi atas peraturan mengenai kontak pertama. Dan karena saat ini Riley telah kembali sebagai perwira pertama, Kapten Pike lantas menawari La'an Nonin-Singh untuk secara resmi menjadi kepala keamanan tetap di USS Enterprise. Bersama dengan datangnya seorang anggota kru sains baru bernama George Samuel Kirk yang akan bekerja di bawah perintah Spock. Sebelum kemudian Kapten Pike kembali ke anjungan Enterprise untuk memulai misi baru dalam menjelajahi dunia-dunia yang belum pernah ditemui sebelumnya. Sampai di orbit sebuah planet gurun bernama Persephone 3, di mana para penduduknya belum menemukan sistem pertanian, Enterprise sempat berhenti untuk melakukan observasi pada beberapa komet yang melintas. Setelah itu, Kapten Pike mengadakan acara makan bersama dengan beberapa kru Enterprise, termasuk juga dengan Ortegas yang merupakan pilot utama, serta Hammer yang merupakan kepala mekanik. Di sini juga diketahui bahwa Uhura sering menyenandungkan lagu tradisional rakyat Kenya yang merupakan tempat dari mana Uhura berasal. Dia juga menguasai 37 bahasa yang membuat semua kru menjadi cukup terkejut dengan kemampuan multibahasa yang dimiliki oleh Uhura. Dan tepat setelah acara makan bersama selesai, tiba-tiba Enterprise mendeteksi adanya sebuah komet besar yang diperkirakan akan menabrak permukaan Persephone 3 dalam 2 hari ke depan. Dan tabrakan tersebut akan berdampak pada keberlangsungan koloninya, sehingga para kru menyarankan agar mereka menggunakan mesin ion untuk membelokkan komet tersebut. Akan tetapi para kru Enterprise segera dikejutkan dengan komet itu yang dilindungi dengan semacam perisai deflektor. Setelah melakukan analisa, diketahui bahwa komet tersebut memiliki semacam struktur teknologi yang menunjukkan adanya kecerdasan makhluk asing. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi, sehingga ada kemungkinan bahwa komet tersebut sebenarnya adalah pesawat yang terlantar. Maka dari itu, Kapten Pike lantas mengirim Samuel, Spock, Uhura, serta Nonin-Singh untuk mendarat di permukaan komet guna mematikan perisainya dari dalam. Memasuki struktur besar di sana, tim mendeteksi adanya oksigen serta menemukan sebuah bentuk telur raksasa di tengah ruangan, di mana di luar kulit telur tersebut terdapat sebuah simbol-simbol aneh yang ditulis secara berurutan. Dan tepat ketika Samuel mencoba mendekat serta menyentuhnya, tiba-tiba saja telur tersebut melepaskan semacam gelombang listrik yang membuat Samuel seketika itu tidak sadarkan diri. Tim segera menghubungi Enterprise untuk meminta Samuel segera diteleportasi. Akan tetapi, Kyle yang bertugas di ruang teleport mengaku kesulitan untuk mengunci lokasi Samuel karena adanya sebuah medan energi yang mengganggu sinyal Enterprise. Hal ini juga menyebabkan sinyal komunikasi melemah sehingga tim yang ada di permukaan komet tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Enterprise. Sehingga Uhura yang merupakan ahli linguistik menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bisa menemukan jalan keluar. Di sisi lain, Enterprise yang juga sedang mencari solusi mendadak mendapatkan serangan dari sebuah pesawat alien tak dikenal yang sangat besar. Dalam komunikasinya, alien yang mengaku sebagai para gembala ini menyebut komet dengan nama Mahanit dan menyembahnya sebagai dewa pencipta kehidupan di alam semesta. Mereka juga akan menghancurkan siapapun yang berani mengganggu Mahanit, termasuk juga dengan orang-orang yang berani menginjakan kakinya di permukaan. Di sini Kapten Pike mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya sekedar ingin membelokkan jalur Mahanit agar tidak menabrak planet Persephone dan menyebabkan bencana pada planet tersebut. Akan tetapi, para gembala mengklaim bahwa apapun yang akan dilakukan dan akan terjadi pada Mahanit merupakan sebuah takdir yang harus dijalankan dan tidak ada yang boleh mengubahnya. Hal ini tentu membuat kru Enterprise berpikir keras untuk bagaimana bisa menyelamatkan planet Persephone. Karena pesawat para gembala memiliki teknologi yang jauh lebih maju dan tidak mungkin mereka bisa menang jika harus terjadi pertempuran.
Di sisi lain, Uhura yang sedang melakukan analisa sembari bersenandung lagu rakyat Kenya tanpa sengaja membuat struktur komet bereaksi dan mengubah senandung tersebut menjadi sebuah sinyal yang kemudian ditangkap oleh Enterprise. Sadar bahwa gelombang suara dari musik bisa menjadi kode harmonik, Spock lantas ikut menyanyikan senandung interval yang pada akhirnya berhasil membuat komet tersebut menurunkan perisainya. Tepat di saat itu juga, Kyle segera menteleport tim yang ada di permukaan komet untuk kembali ke dalam Enterprise. Dan tindakan yang dilakukan pada komet sebelumnya membuat para gembala menjadi sangat marah dan mulai menembaki Enterprise. Brace for impact! Sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran, Kapten Pike mengatur sebuah strategi untuk mengecoh para gembala. Dengan meminta Ortegas menempatkan Enterprise di depan komet lalu mematikan semua sistem pesawat kecuali life support untuk kemudian mengalihkan perhatian para gembala. Dan kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh Spock yang tengah berada di pesawat transportasi untuk melakukan manuver penyebaran panas demi membelokkan jalur komet. Yang pada akhirnya usaha ini berhasil menghentikan komet menabrak Persephone. Dan tidak hanya itu, uap air yang dihasilkan akibat gesekan panas secara perlahan mulai memasuki atmosfer. Sehingga kemungkinan besar hal ini akan mulai mempengaruhi iklim Persephone yang tandus menjadi lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dan secara tidak langsung, perkataan dari para gembala yang mengklaim bahwa Mahanit merupakan dewa pencipta kehidupan sepertinya memang benar. Tepat setelah kejadian itu, para gembala kembali menghubungi Enterprise untuk memberikan pesan agar di masa depan Kapten Pike tidak terlalu cepat menilai kepercayaan orang lain. Sebelum kemudian, para gembala memutuskan untuk pergi dengan jalan damai dan tidak lagi menganggap Enterprise sebagai musuh. Meski begitu, masih ada pertanyaan yang belum dipecahkan tentang siapa yang telah menciptakan komet tersebut dan ada berapa banyak lagi komet seperti itu yang sedang berterbangan di luar angkasa. Dan tidak lama setelahnya, Uhura mendapatkan hasil analisa yang sangat mengejutkan, di mana menurut urutan angka yang dia dapatkan dari pantulan harmonik di dalam struktur komet, sepertinya komet tersebut sebenarnya telah memberikan pesan bahwa dia tidak akan menabrak planet, melainkan memberi sebuah kehidupan melalui bongkahan es yang akan dilepaskan ke dalam Persephone. Namun tentunya hal ini menjadi cukup aneh karena tidak mungkin jika komet tersebut bisa berbelok sendiri tanpa usaha yang dilakukan oleh Spock sebelumnya. Sehingga hal ini menimbulkan asumsi bahwa sepertinya komet tersebut mampu memprediksi sesuatu yang akan datang. Setelah laporan itu, Kapten Pike pergi ke ruangannya dan mulai melakukan pencarian terhadap beberapa daftar nama anak, di mana semua anak-anak yang dia cari merupakan sosok yang dia selamatkan ketika ramalan mengenai masa depannya sedang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Enterprise tiba di planet Hetemid 9, sebuah planet situs yang telah ditinggalkan oleh koloni Illyria. Illyria sendiri merupakan spesies humanoid yang dikenal sangat suka melakukan modifikasi genetik untuk meningkatkan kemampuan serta fungsi tubuh mereka. Akan tetapi karena modifikasi genetik dilarang oleh Federasi, Illyria pun selalu menjadi koloni buangan. Keberadaan Enterprise di sini adalah untuk menemukan apa yang telah terjadi pada koloni Illyria. Sayangnya waktu mereka di permukaan planet menjadi sangat terbatas akibat adanya badai ion yang mendekat dengan sangat cepat. Dan bahkan hal ini mengakibatkan Kapten Pike serta Spock tertinggal di permukaan karena sistem teleportasi Enterprise tidak bisa mengunci lokasi mereka.
Just as Mr. Spock. Run. Dari sinilah masalah dimulai, di mana semua kru yang sebelumnya ikut turun di permukaan Hetemid dan berhasil kembali ke Enterprise mendadak mengalami suatu penyakit aneh yang membuat mereka rela menyakiti diri sendiri hanya untuk mendapatkan cahaya terang. Hal ini membuat Dr. Benga segera menduga bahwa sepertinya para kru yang ikut turun ke permukaan telah terkontaminasi semacam organisme. Dan biofilter dari teleportasi yang dilakukan sebelumnya kemungkinan telah gagal dalam menyaring suatu virus ataupun organisme asing yang membuat para kru mengalami gejala kekurangan vitamin D. Dan beruntungnya, menurut Dr. Benga, kadar vitamin D Riley masih normal, sehingga ada kemungkinan Riley tidak ikut terkontaminasi. Maka dari itu, ketika Enterprise memiliki kesempatan untuk menghubungi Kapten Pike, Riley segera menginformasikan hal ini. Namun dia tidak bisa memberitahu banyak hal karena sinyal mereka hanya bertahan beberapa saat. Selama menganalisa jejak koloni Illyria, Riley memanggil Nonin Singh untuk memintanya mengawasi setiap kru yang mulai mengalami perilaku aneh. Namun secara mengejutkan, di sana justru Nonin Singh sendirilah yang ikut mengalami perilaku aneh dengan menunjukkan ketertarikannya pada cahaya. Hal ini tentu membuat Riley kebingungan karena Nonin Singh sebelumnya tidak ikut turun ke permukaan. Akan tetapi menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Chapel, dia menemukan bahwa sebelumnya Nonin Singh sempat berada satu lift dengan Letnan Muda Lance yang lebih dulu terkontaminasi. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa paparan virus asing bisa menyebar melalui udara, sehingga Riley dengan terpaksa memutuskan untuk melakukan karantina level 5 kepada seluruh kru Enterprise. All on-duty personnel will be confined to specific work zones until further notice. Di sisi lain, Kapten Pike yang tengah berlindung di dalam perpustakaan koloni bersama dengan Spock mulai terlihat sangat cemas karena mereka harus terjebak di tempat ini sementara beberapa kru Enterprise sedang mengalami penyakit misterius. Di sana Spock juga menemukan catatan yang berisikan mengenai keinginan bangsa Illyria untuk bergabung dengan Federasi. Namun karena Federasi melarang adanya bentuk modifikasi genetik, bangsa Illyria pun berusaha untuk membalikkan gen mereka seolah-olah ingin merekonstruksi diri mereka sendiri. Disinilah mereka sadar bahwa sebenarnya bangsa Illyria memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bisa bergabung dengan Federasi. Pembicaraan tersebut kemudian teralihkan dengan munculnya beberapa entitas plasma kuning misterius dengan suara aneh yang berterbangan di antara badai ion. I did. Although what I saw exactly, I'm not sure. Keadaan semakin menegangkan ketika entitas-entitas cahaya tersebut berusaha menerobos masuk ke dalam ruangan, bersama dengan badai ion yang semakin dekat hingga memberikan tekanan udara yang bahkan mampu memecahkan kaca jendela ruangan. Namun secara mengejutkan, para entitas cahaya tiba-tiba membentuk sebuah lingkaran dan melindungi Kapten Pike serta Spock dari dampak tekanan yang dihasilkan oleh badai. Sebelum kemudian entitas tersebut pergi bersama dengan badai ion yang secara perlahan juga mulai mereda. Meski sempat kebingungan dengan kejadian itu, namun Spock serta Kapten Pike segera menyadari bahwa kemungkinan besar para entitas cahaya yang telah menyelamatkan mereka sebenarnya adalah bagian dari bangsa Illyria sendiri, yang telah melakukan modifikasi genetik dan melemparkan tubuh mereka ke dalam badai akibat penyakit misterius yang membuat mereka tertarik dengan cahaya. Sehingga Kapten Pike sadar bahwa Federasi telah salah paham dalam menilai keinginan koloni Illyria yang begitu sangat ingin bergabung dengan Federasi. Sementara itu, penyebaran virus aneh di Enterprise semakin meningkat dan menjangkiti hingga lebih dari 50 kru. Riley yang melakukan analisa tentang mengapa Uhura tidak ikut tertular dengan teman sekamarnya menemukan bahwa Uhura tidur dengan ruangan yang gelap, sehingga ada kemungkinan bahwa penyakit ini menular melalui cahaya terang. Maka dari itu, Riley lantas meredupkan seluruh pencahayaan yang ada di dalam Enterprise guna menekan penyebaran yang semakin tak terkendali. Akan tetapi, tidak lama setelahnya, komputer mendeteksi adanya aktivitas berlebihan yang sedang terjadi di ruang teleportasi. Dan ketika Riley memeriksanya, ternyata Hammer sedang mencoba menarik inti planet Hetemid untuk dibawa masuk ke dalam Enterprise agar dia mendapatkan cahaya yang sangat terang.
Sadar bahwa Hammer telah tertular dan tindakannya ini akan sangat membahayakan Enterprise, Riley pun tidak memiliki pilihan lain selain melumpuhkannya. Riley dengan mudahnya mengangkat tubuh Hammer untuk kemudian dia amankan di ruang medis. Di sana berita buruk kembali muncul, di mana Dr. Mbenga mengatakan bahwa sepertinya dia mulai tertular oleh penyakit yang sama. Sehingga satu-satunya orang yang akan bisa menangani hal ini hanyalah perawat chapel. Sadar bahwa keadaan semakin menjadi sulit, Riley lantas meminta agar mereka segera melakukan sintetis pada sampel darahnya karena dia kebal terhadap penyakit ini. Namun Dr. Mbenga skeptis dengan pernyataan dari Riley dan menganggapnya hanya sebagai kebetulan. Disinilah Riley kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah bagian dari bangsa Illyria yang memiliki sistem kekebalan yang telah direkayasa secara genetik. Sehingga hal ini memberikan jawaban tentang mengapa Riley begitu kuat dan sangat kebal terhadap virus ini. Tepat setelah Riley mengantar Dr. Mbenga ke ruangannya, tiba-tiba dia mendapati perawat chapel telah pingsan dan Nonin-Singh tidak berada di tempatnya. Bersamaan dengan itu, sistem komputer mendeteksi adanya aktivitas berlebih pada ruang inti warp Enterprise. Yang ternyata Nonin-Singh sedang berusaha meningkatkan kapasitas dari inti warp demi membanjiri Enterprise dengan cahaya. Yang mana hal ini tentu akan membahayakan pesawat sehingga Riley tidak memiliki pilihan lain selain berusaha melumpuhkan Nonin-Singh. Dalam pertarungan mereka, Nonin-Singh sempat menyatakan kekecewaannya pada Riley karena selama ini dia menutupi jati dirinya yang sebenarnya adalah bangsa Illyria. Meski begitu, Riley berhasil membuat Nonin-Singh tidak sadarkan diri dan menghentikan peningkatan inti warp Enterprise. To organic species. Warp core breach imminent. Singkatnya, dengan bantuan dari perawat chapel, Riley berhasil memproduksi massal sampel darahnya untuk kemudian digunakan sebagai penawar virus, guna menyembuhkan semua kru yang telah terjangkit. Setelah itu, Riley kembali mendekati Nonin-Singh guna memperbaiki hubungan pertemanan mereka. Di mana dari pembicaraan tersebut diketahui bahwa Nonin-Singh dulu pernah diselamatkan oleh Riley dalam suatu peristiwa. Beberapa waktu kemudian setelah Kapten Pike serta Spock berhasil diteleport, Riley segera pergi menghadap Kapten Pike guna mengungkapkan kebenaran mengenai dirinya yang sebenarnya adalah bangsa Illyria dan menyatakan untuk mengundurkan diri dari Starfleet. Karena kita tahu bahwa Federasi melarang adanya modifikasi genetika. Akan tetapi Kapten Pike menolak pengunduran Riley karena dia sadar bahwa keberadaan Riley bisa memutarbalikkan fakta mengenai pandangan Federasi terhadap bangsa Illyria. Terlebih lagi, Riley juga telah membantu menyelamatkan banyak nyawa kru Enterprise. Sehingga apapun yang terjadi nantinya dengan Federasi, Kapten Pike berjanji akan menghadapinya bersama-sama. Setelah pembicaraan tersebut, Riley mendapatkan kabar dari Hammer bahwa peningkatan energi transporter yang ada di ruang medislah yang telah menghambat biofilter sehingga menyebabkan sebuah virus bisa masuk ke dalam pesawat. Yang mana tindakan ini tentunya akan membuat Dr. Mbenga masuk ke dalam daftar penjahat karena tidak mematuhi protokol dan regulasi Starfleet. Dr. Mbenga yang tidak bisa berbuat banyak pada akhirnya mengakui bahwa dia memang sengaja meningkatkan tenaga pada teleport ruang medis demi menyembunyikan anaknya di dalam buffer pola transporter untuk membuatnya bisa hidup lebih lama. Di mana akhirnya diketahui bahwa Dr. Mbenga memiliki seorang anak yang sedang menderita penyakit langka yang sangat mematikan. Dan sebagai seorang kepala medis di dalam sebuah pesawat penjelajah yang hebat, Dr. Mbenga merasa tidak berguna karena tidak mampu menemukan obat penawar yang bisa menyembuhkan anaknya. Sehingga Dr. Mbenga secara diam-diam menyimpan anaknya dalam buffer pola transporter untuk mencegah penyakit menjadi lebih ganas meski tindakan itu juga mengakibatkan pertumbuhan anaknya menjadi terhambat. Dan berharap suatu saat nanti di suatu tempat yang belum pernah dijelajahi, dia bisa menemukan obat penawar untuk anaknya. Mendengar kisah ini, Riley pun menjadi tersentuh dan memilih untuk tidak menghukum Dr. Mbenga. Dia juga berjanji akan menyediakan sumber daya khusus yang diperlukan oleh Dr. Mbenga untuk menjaga anaknya agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Lega dengan keputusan tersebut, Dr. Mbenga lantas mengeluarkan anaknya dari ruang buffer transporter untuk membacakan cerita seperti yang biasa dia lakukan setiap harinya. But if it were to fall into the wrong hands, the Mercury Stone's power would bring about a terrible, long-lasting.
Beberapa hari setelahnya, Enterprise mendapatkan misi khusus untuk mengirimkan sebuah sistem filter udara AP-350 ke sebuah koloni yang berada di planet Vinibus 3. Namun sesampainya di sana, Enterprise tidak menerima sambutan dan bahkan tidak ada satupun orang yang menanggapi komunikasi mereka. Menyadari ada yang janggal, Kapten Pike lantas mengirim beberapa krunya untuk pergi ke permukaan guna mencari tahu apa yang terjadi. Namun di sana, tim tidak menemukan siapapun dan malah mendapati adanya jejak pembantaian dengan ceceran darah di mana-mana. Di saat yang sama, Enterprise tiba-tiba dihubungi oleh sebuah pesawat kargo berisikan pengungsi koloni Vinibus 3 yang mengaku sempat melihat adanya ledakan dari langit yang menghancurkan struktur utama koloni. Namun anehnya, Spock tidak mendeteksi adanya jejak warp dari pesawat lain yang berkemungkinan melakukan hal tersebut. Dan karena pesawat kargo itu tidak bisa ditembus dengan sistem teleportasi, proses evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan jembatan penambat. Di sana salah satu koloni menjelaskan tepat setelah garis-garis cahaya muncul di langit, beberapa dari mereka menjadi tidak sadarkan diri. Dan ketika terbangun, mereka menyadari hanya tersisa sekitar 100 orang yang masih hidup, sedangkan sisanya menghilang begitu saja dengan meninggalkan ceceran darah di mana-mana. Salah satu garis pengungsi mengungkapkan bahwa monster telah mengambil ayahnya sembari menirukan suara khusus yang membuat Noninsing segera menyadari siapa yang sedang mereka hadapi. Segera Noninsing meminta Kapten Pike untuk mengaktifkan perisai, namun karena penambat jembatan masih terhubung, permintaan tersebut tidak bisa dilakukan. Yang pada akhirnya tepat di saat itu juga muncul sebuah pesawat yang lantas menembaki Enterprise. Serangan tersebut mengakibatkan beberapa kru terluka, termasuk juga dengan Riley serta Noninsing. Namun karena Noninsing hanya menderita luka ringan, dia pun bergegas pergi ke Anjungan untuk memperingatkan Kapten Pike bahwa mereka sedang berhadapan dengan bangsa Gorn. Noninsing menyarankan agar untuk sementara mereka mencari perlindungan dan mengatur strategi matang karena dipastikan Enterprise tidak akan bisa bertahan jika langsung berhadapan dengan Gorn. Di sini Spock menyarankan agar mereka bersembunyi di planet gas terdekat yang berada pada jarak 200 juta kilometer. Namun tentunya rencana ini tidak tanpa resiko, karena planet gas tersebut berada di orbit cukup dekat dengan lubang hitam. Ditambah lagi besarnya massa pada pusat planet memiliki kepadatan yang mampu menghancurkan seluruh pesawat dengan keberadaan awan gas di sekitarnya yang mudah menguap. Sehingga Enterprise harus menurunkan kapasitas listrik serta sistem primer yang tentunya akan membuat pesawat kehilangan sensor optik yang berfungsi untuk mendeteksi area sekitar. Namun karena ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki, Kapten Pike memutuskan untuk menjalankannya. Dan serangan Gorn ini juga membuat Noninsing mengingat kembali sosok almarhum kakaknya yang telah meninggal. Memasuki planet gas dan terlepas dari kejaran pesawat Gorn, Spock mendeteksi adanya kerusakan pada beberapa ruangan Enterprise mulai dari ruang medis serta ruang kargo. Di mana saat itu Hammer serta Uhura yang sedang bertugas menjaga sistem filter udara menerima guncangan hebat yang membuat tangan kanan Hammer mengalami patah tulang. Dan meskipun Uhura berhasil menolongnya, namun mereka tidak bisa pergi ke ruang medis karena pintu utama sedang tertutupi oleh puing-puing pesawat. Ditambah lagi, sistem filter udara juga mengalami kerusakan yang bisa membuatnya meledakkan Enterprise dalam skala atom. Namun Hammer mengaku bahwa dia masih memiliki waktu untuk berusaha memperbaikinya bersama dengan Uhura. Di saat yang sama, Dr. Benga juga melaporkan bahwa kerusakan di ruang medis menyebabkan persediaan perlengkapan menjadi rusak sehingga membuat obat-obatan menjadi sangat terbatas. Dan hal ini membuat perawatan pada korban yang terluka juga akan menjadi cukup sulit dilakukan. Dalam diskusinya, Noninsing menjelaskan bahwa bangsa Gorn telah memicu teror primitif kuno pada spesies berdarah panas yang dianggapnya sebagai makanan. Ketika Gorn mulai berburu, mereka tidak akan pernah berhenti sampai buruan mereka benar-benar didapatkan. Dan sebenarnya ada banyak orang yang telah melihat wujud Gorn, namun mereka tidak memiliki hidup cukup lama untuk membicarakannya kepada orang lain. Ungkapan ini menjelaskan tentang betapa mengerikannya bangsa Gorn yang sedang mereka hadapi.
Ditambah lagi, saat ini Enterprise hanya memiliki satu torpedo foton yang jika saja digunakan untuk menyerang, komposisi gas pada planet ini akan menyebabkan kegagalan pada sistem internal. Sehingga bisa saja torpedo tersebut bergerak secara acak dan tidak menghantam target yang ditentukan. Di sisi lain, Riley tiba di ruangan medis dalam keadaan luka yang cukup parah dengan beberapa puing yang menusuk perutnya. Hal ini mengharuskan Riley menjalani operasi dengan menggunakan satu-satunya plasma yang tersisa. Namun ketika hal itu akan dilakukan, tiba-tiba ada satu kru lain yang juga memerlukan plasma tersebut. Sehingga Riley meminta agar lebih baik Dr. Benga memberikannya kepada yang lebih membutuhkan. Karena Riley yakin bahwa dia akan bisa melewati operasinya tanpa menggunakan plasma. Sementara itu di Anjungan, Spock berhasil mengubah sebuah kompas menjadi semacam sensor terbatas yang memungkinkan mereka untuk bisa mendeteksi keberadaan pesawat Gorn. Di mana setelah mereka menyadari bahwa Gorn tidak bisa melihat keberadaan Enterprise, Kapten Pike memiliki sebuah ide gila untuk melakukan serangan. Alih-alih menembakkan torpedo foton, Kapten Pike meminta Ortegas untuk mengatur Enterprise ke atas pesawat Gorn, lalu menjatuhkan torpedo foton di atasnya begitu saja. Yang mana ide ini pada akhirnya berhasil menghancurkan pesawat Gorn tersebut hanya dalam satu kali serangan. Akan tetapi, tepat setelah serangan itu tiba-tiba muncul 3 pesawat Gorn lain dengan salah satunya adalah pesawat induk yang cukup besar. Hal ini menyadarkan Kapten Pike bahwa bangsa Gorn telah dengan sengaja mengorbankan satu pesawatnya untuk bisa menemukan keberadaan Enterprise. Namun, alih-alih memilih untuk melarikan diri, Kapten Pike justru memerintahkan Ortegas untuk terbang mendekati inti planet. Yang tentunya hal ini membuat kru sempat ragu karena tekanan pada massa inti planet akan bisa menghancurkan Enterprise. Namun, Kapten Pike segera meyakinkan krunya bahwa Enterprise pasti akan mampu bertahan. Semakin dalam Enterprise menyelam, semakin kuat pula tekanan yang diterima oleh lambung pesawat, sehingga menyebabkan beberapa dek mengalami kerusakan yang semakin parah. Dan proses evakuasi yang dilakukan pada akhirnya menyebabkan salah satu kru Enterprise meninggal karena terlempar keluar angkasa. Go! No, 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 no! Hey! What? Kematian salah satu kru ini tentunya membuat Kapten Pike sempat merasa bersalah, namun Spock segera menenangkannya karena keputusan Kapten adalah tindakan yang logis. Dan beruntungnya lagi, rencana ini berhasil membuat salah satu pesawat Gorn hancur karena tidak mampu menahan tekanan massa planet. Kini tinggal 2 pesawat lagi yang harus dihadapi. Namun di saat yang sama, Spock mendeteksi bahwa planet gas ini mulai mengalami penurunan kepadatan akibat tertarik oleh lubang hitam. Dan mereka hanya memiliki waktu 32 menit sebelum Enterprise ikut tertarik ke dalam lubang hitam yang sama. Di sini Nonin Singh menyarankan agar Kapten Pike memberikan izin padanya untuk menggunakan pesawat transportasi guna melakukan pengintaian terhadap 2 pesawat Gorn yang lain. Spock yang menyadari bahwa ini merupakan satu-satunya jalan lantas memutuskan untuk ikut menemani Nonin Singh. Di sana mereka menemukan bahwa kedua pesawat Gorn terlihat saling mengedipkan cahaya yang membuat Nonin Singh teringat akan penyerangan Gorn pada pesawat koloni keluarganya yakni SS Puget Sound. Namun Nonin Singh cukup kesulitan untuk mengingat masa lalunya akibat trauma dengan kematian keluarganya. Maka dari itu, Nonin Singh yang mengetahui bahwa bangsa Vulkan memiliki kemampuan untuk menyelam ke dalam memori seseorang, lantas meminta bantuan dari Spock. Meski tindakan ini bisa memicu kembali ingatan lama yang berbahaya maupun menyakitkan. Di sana, Nonin Singh dibawa kembali ke dalam planet pembiakan Gorn pada momen terakhir bersama kakaknya yang memberikan sebuah buku mengenai pemahaman dari kedipan cahaya milik bangsa Gorn. Take this. It'll help you hide. The light. I watched them. It's how they talk to each other. It's all in there. Tindakan ini juga membuat Nonin Singh bisa mengetahui bahwa Spock telah kehilangan saudara perempuannya. Yang pada akhirnya setelah mengingat kembali tentang pemahaman kedipan cahaya bangsa Gorn, Nonin Singh segera menggunakan modul Pacer untuk membuat kedipan cahaya palsu, guna menipu pesawat Gorn yang lebih besar dengan menuduh pesawat Gorn satunya telah dibajak oleh manusia. Sehingga pesawat induk Gorn segera menghancurkan pesawat tersebut di saat itu juga.
Sekembalinya ke Enterprise, Kapten Pike segera meminta Spock untuk mencari cara dalam memanfaatkan gravitasi lubang hitam guna memberi dorongan kepada Enterprise agar bisa keluar dari dalam planet gas. Dan mereka juga akan melepaskan sistem filter udara AP-350 di ruang kargo yang gagal diperbaiki untuk mengecoh pesawat Gorn yang tersisa. Sehingga Hammer serta Uhura diminta untuk segera menggunakan setelan EV Suite serta melakukan pengamanan ekstra karena usaha terakhir ini akan benar-benar berbahaya untuk dilakukan. Sehingga kali ini Ortegas mengemban tugas yang sangat penting untuk mengendalikan Enterprise guna membuat rencana ini benar-benar berhasil. Beruntungnya Hammer serta Uhura juga berhasil bertahan dan selamat dari usaha mereka di ruang kargo. Meski pada akhirnya Enterprise berhasil melarikan diri dari kejaran Gorn, namun Nonin-Singh masih khawatir mengenai apa yang harus mereka lakukan jika suatu saat Gorn yang kini memperluas wilayah buruannya kembali muncul dan berhadapan dengan Enterprise. Di sini Kapten Pike meyakinkan Nonin-Singh bahwa lain kali Enterprise akan lebih siap untuk menghadapi mereka. Sementara di ruang medis, Riley akhirnya tersadar dan berhasil melewati operasinya berkat bantuan donor darah dari Dr. Benga. Sebelum kemudian Enterprise mengadakan acara pemakaman kepada 7 krunya yang telah gugur akibat serangan dari Gorn. Setelah pertarungan sengit dengan bangsa Gorn, Enterprise pergi ke markas Star P1 yang merupakan stasiun luar angkasa tertua dan paling dihormati guna melakukan perbaikan pada pesawat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh beberapa kru untuk mengambil cuti liburan dan pergi ke planet terdekat. Sementara Spock menggunakan waktunya untuk mengundang T'Pring datang ke Enterprise guna menghabiskan waktu bersama. Namun sebelum itu, Spock pergi ke ruang rapat guna menemani Kapten Pike dalam membahas masalah perjanjian dengan bangsa Rongovia yang memiliki kontrol dalam perjalanan jalur aman ke wilayah Kuadran Beta. Akan tetapi, karena bangsa Rongovia yang diwakili oleh Vaso datang lebih awal, hal ini membuat Spock terpaksa harus membatalkan acaranya bersama dengan T'Pring. Yang tentunya hal ini membuat T'Pring marah dan mulai mempengaruhi hubungan mereka. Bingung dengan keadaan ini, Spock lantas pergi ke sebuah tempat di mana dia bertemu dengan perawat Chapel yang kemudian memberinya pengarahan tentang cara-cara memperbaiki hubungan. Yang pada akhirnya saran yang diberikan oleh perawat Chapel membuat Spock memutuskan untuk mengajak T'Pring melakukan ritual Mind Meld, sebuah pendekatan tingkat lanjut yang melibatkan kontak langsung dari jiwa ke jiwa. Sayangnya ada yang salah dari ritual tersebut yang membuat Spock serta T'Pring secara tidak sengaja melakukan pertukaran tubuh. Sehingga kini Spock berada di tubuh T'Pring sedangkan T'Pring berada di dalam tubuh Spock. Dan naasnya mereka tidak tahu bagaimana cara membalikkan keadaan. Situasi pun menjadi cukup sulit ketika Kapten Pike menerima kabar dari Laksamana April yang mengatakan bahwa bangsa Rongovia akan mau melakukan negosiasi hanya dengan Spock, yang merupakan bangsa Vulkan yang dikenal cukup logis dalam mengambil setiap keputusan. Sehingga hal ini tidak memberikan pilihan lain bagi T'Pring serta Spock selain mengungkapkan yang sebenarnya kepada Kapten Pike mengenai masalah pertukaran tubuh yang sedang mereka hadapi. Meski kabar ini sempat membuat Kapten Pike kebingungan karena bangsa Rongovia tidak mau menemui siapapun kecuali Spock. Akan tetapi pada akhirnya T'Pring memutuskan untuk berpura-pura menjadi Spock demi menemui bangsa Rongovia. Sedangkan Spock sendiri diminta untuk mencari cara guna mengembalikan jiwa mereka seperti semula. Sehingga Spock yang berada di dalam tubuh T'Pring kemudian pergi menemui Chapel untuk meminta bantuannya. Di sisi lain, negosiasi yang dilakukan oleh T'Pring dalam tubuh Spock sempat mengalami hambatan akibat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dipahami oleh T'Pring. Beruntungnya Kapten Pike berada di sana untuk membantu T'Pring mengatasi masalah ini dan membuat delegasi Rongovia mulai mempertimbangkan negosiasi mereka. Tepat setelahnya, Spock serta T'Pring mendapat bantuan dari Dr. Benga untuk melakukan metode pengobatan khusus yang pada akhirnya membuat jiwa mereka bisa kembali ke tubuh semula.
Dan berkat kejadian yang mereka alami inilah, kini hubungan antara Spock serta T'Pring pun menjadi semakin membaik. Yang tanpa Spock sadari bahwa perawat Chapel sebenarnya menaruh perasaan kepadanya. Di sisi lain, negosiasi dengan delegasi Rongovia pun berjalan sesuai rencana setelah mempertimbangkan keuntungan dari kedua belah pihak, di mana Federasi akan bisa pergi ke kuadran Beta melalui jalur aman, sedangkan Rongovia akan mendapatkan benefit dari jalur perdagangan yang semakin berkembang. Sebelum kemudian bangsa Rongovia pergi dari markas Starbase 1 dengan mengibarkan bendera Federasi, sebagai bukti bahwa kini Rongovia telah menjalin kerjasama dengan pihak Federasi.